Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Eva Nurhayati dengan NIM 19.032.11.00080. Kemudian ada Kristina Ayuningsih dengan NIM 18.032.11.00005 dan Maiga Alvina Inga Abdillah dengan NIM 18.032.11.00066. Di sini kami akan menjelaskan mengenai syarat-syarat pokok pembangunan pertanian dengan tema yaitu tersedianya saprotan atau alat dan bahan secara lokal untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah politik dan pembangunan pertanian dengan dosen pengampu yaitu Ibu Teti Sugiyarti. Ada beberapa poin yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama, isu atau permasalahan, yang kedua, penyebab permasalahan, yang ketiga, upaya mengatasi permasalahan, dan yang terakhir, saran. Isu atau permasalahan yang kelompok kami ambil yaitu terkait kelangkaan pupuk bersubsidi. Pupuk memiliki peranan penting bagi petani dalam berusaha tani, terutama pupuk yang telah disubsidi oleh pemerintah. Pupuk bersubsidi merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu meningkatkan produktivitas petani skala kecil. Pupuk bersubsidi diberikan oleh pemerintah kepada petani dengan alasan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dengan melalui peningkatan produksi komoditas pertanian. Pemerintah telah bekerja sama dengan produsen-produsen pupuk untuk menyalurkan dan mengadakan pupuk bersubsidi kepada yang berhak menerima sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Namun, pada kenyataannya, terdapat masalah yang terjadi pada saat penyaluran dan pengadaan pupuk bersubsidi, yaitu kelangkaan pupuk bersubsidi. Persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi ini merupakan persoalan klasik yang kerap terjadi di Indonesia. Biasanya, ketika para petani membutuhkan pupuk, pupuk tersebut tidak tersedia karena berbagai alasan. Poin yang kedua yaitu terkait penyebab permasalahan. Terdapat beberapa faktor penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi, yaitu yang pertama, struktur pasar yang cenderung oligopolis dan distribusi pupuk yang masih lemah. Subsidi pupuk selama ini diberikan kepada pihak produsen, sementara pemerintah menentukan harga eceran tertinggi atau HET. Transparansi dalam produksi dan biaya produksi pupuk diragukan keberadaannya, sehingga harga yang ditetapkan produsen dapat lebih tinggi dari harga semestinya. Belum lagi harga pupuk di pasaran yang jauh lebih tinggi dari harga pupuk bersubsidi, maka sangat rawan terjadi penyelewengan. Arifin 2004 mengatakan kelembagaan perpupukan di Indonesia sangatlah primitif. Dalam studinya, ia juga mendapatkan temuan bahwa kinerja dan keragaman pasar atau market performance komoditas pupuk di berbagai tempat bersifat monopoli atau oligopoli karena privilege para distributor dalam menentukan harga. Hal ini berakibat harga yang harus dibayar oleh petani akan jauh lebih tinggi dari harga pabrik. Terlebih lagi, sistem distribusi pupuk juga amat kaku dan cenderung mengikuti pola komando yang sangat jauh dari prinsip-prinsip persaingan yang sehat. Penyebab yang kedua yaitu konspirasi antar kepentingan untuk memperoleh rente ekonomi. Dalam pengertian ini, perilaku mencari rente dianggap sebagai pengeluaran sumber daya untuk mengubah kebijakan ekonomi atau menelikung kebijakan tersebut agar dapat menguntungkan bagi para pencari rente. Kelembagaan perpupukan yang ada penuh dengan masalah yang serius yang berdampak sering terjadinya kelangkaan pupuk pada saat petani membutuhkan untuk proses pemupukan. Para penimbun pupuk dengan mudah melakukan aksinya, sehingga harga pupuk dapat melambung jauh lebih tinggi. Kalau keadaan ini sering terjadi, subsidi pupuk bukanlah dinikmati oleh para petani, akan tetapi akan dinikmati oleh para pelaku pasar dari pihak lainnya yang terkait. Penyebab selanjutnya yaitu pemakaian pupuk yang boros. Perilaku petani yang boros juga menjadi salah satu alasan pupuk bersubsidi selalu defisit. Kondisi ini membuat stok pupuk yang seharusnya untuk 2 kali musim tanam habis hanya dalam sekali musim tanam. Jika banyak sekali pupuk yang terbuang sia-sia, maka akan menyebabkan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi.
karena kebutuhan pupuk para petani jauh lebih besar di atas kemampuan pemerintah dalam memberikan pupuk bersubsidi. Penyebab yang terakhir yaitu pasokan input kebutuhan pabrik pupuk yang tersendat. Permasalahan lain yang cukup mengganggu adalah pada tersendatnya bahan baku pupuk, khususnya pasokan gas. Permasalahan pasokan gas di samping disebabkan adanya kerusakan pabrik, juga disebabkan alokasi untuk pabrik pupuk yang tidak dipenuhi, akan tetapi justru dilakukan ekspor. Beda harga gas di dalam negeri dan luar negeri yang cukup besar bisa sebagai alasan produksi gas lebih diarahkan untuk diekspor. Bahan baku pupuk lainnya yang kebanyakan diimpor sekarang juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi karena krisis global di mana nilai rupiah melemah dibandingkan beberapa mata uang asing seperti dolar dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang upaya mengatasi. Maka, langkah sebaiknya adalah pembenahan terhadap lembaga pemupukan yang primitif, struktur pasar yang cenderung mendekati pasar persaingan sempurna. Pemerintah perlu mendirikan beberapa pabrik sehingga sifat price maker dapat dirubah menjadi price taker, di mana harga yang ditentukan dapat menguntungkan para konsumen, dalam hal ini para petani. Transparansi dan akuntabilitas dalam produksi dan penentuan biaya produksi. Perlu dilakukan pembenahan berbagai pihak, bahkan Mentan mendesak supaya produsen pupuk diaudit supaya transparan dan bisa melakukan penekanan harga supaya tidak melonjak tinggi. Masalah perpupukan merupakan masalah yang cukup rumit karena menyangkut berbagai kepentingan. Maka kedepannya perlu ada penanganan yang sungguh-sungguh. Struktur pasar pupuk yang oligopoli dan cenderung ke monopoli perlu dilakukan pembenahan, seperti penambahan pabrik maupun rehabilitasi terhadap pabrik yang mengalami kerusakan perlu dilakukan, serta transparansi dalam produksi dan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan subsidi pupuk yang diterima perlu diawasi secara ketat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.